sebagai seorang guru in the context of the church, Christian teacher, kita adalah extended hand of the Lord di dalam pastoral ministry. Guru, especially dalam konteks Kristen di dalam gereja, adalah satu peluang di mana kalian membuat satu different di dalam kehidupan anak-anak. Firman Tuhan katakan demikian. So, sebagai guru yang diberi kesempatan, diberi peluang, kepercayaan mendidik, mengajar anak kita firman Tuhan yang adalah dasar hidup di dunia ini dan di akhirat, kalian adalah extended hand of the pastoral ministry. Suatu kesempatan peluang dalam hidup untuk melayani Tuhan di dalam kalian melayani anak-anak Pondok Bukit. Di dalam konteks gereja, guru adalah extended hands of the pastoral ministry di dalam gereja. Didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, kata firman Tuhan. So, kalian telah mendidik. Dalam satu firman Tuhan, tafsiran yang lain, train up a child. Dalam satu tafsiran lagi, start a child. Permulaan. Kalian boleh dikatakan first task ministry di dalam kehidupan kanak-kanak, di mana kalian menabur the seed of eternity di dalam hati anak-anak. Ini yang membentuk pikiran dan kehidupan mereka. Karena firman Tuhan apabila diterima akan mengubah hidup menjadi hidup yang baik, yang mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. So, kalian telah menanam bibit itu. You have sown the seed of eternity in the heart of our loved one, the young one. Didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari laluan itu. Itu terdapat daripada Amsal 22 ayat 6. So, kalian adalah pastoral hand of the Lord dalam melayani kanak-kanak Pondok Bukit. Itu satu pelayanan yang sangat penting, membentuk karakter pribadi kanak-kanak waktu kecil. Karena mereka senang dibentuk waktu kecil. Kalau sudah besar, kalau belum ada didikan yang baik, kalau waktu kecil diberi dedah didikan yang tidak baik, itu yang akan mempengaruhi mereka. Tetapi kalian telah memberi bukan nasihat orang tua saja, tapi nasihat daripada Bapa surgawi kita, yang lebih berkuasa, lebih bermakna daripada nasihat-nasihat the wisdom of the man, the wisdom of the world. Karena itulah firman Tuhan yang diberikan, diilhamkan. So, kalian telah menanamkannya dalam hati anak-anak. Itu berhasil, itu adalah usaha, itu adalah kesempatan peluang yang sangat dihargai oleh Tuhan. Yang mengajar anak-anak. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Maksudnya ayat ini adalah education, early education, didikan yang bermula, yang lebih awal, dan memberi moral yang lebih awal. Firman Tuhan yang ditaburkan itu didikan yang mendidik mereka dari seluruh holistik, minda dan hati, dan mengubah, membentuk pribadi karakter kanak-kanak waktu dia kecil. So, memberi mereka moral yang baik, moral dan pimpinan daripada firman Tuhan yang akan menjaga mereka, giving them the guidance along the way dalam kehidupan mereka. Membentuk pribadi karakter mereka dengan firman Tuhan itu akan membentuk pribadi mereka, karakter mereka. Ada satu perkataan dalam Ibrani, yaitu early education itu yang kaitannya dengan kata Ibrani yang mendidik ataupun to train ataupun to start adalah Hana. Sebut Hana, Hanak itu adalah yang originally maksud
memberi inisiatif untuk membentuk pribadi mereka anak-anak waktu mereka masih kecil. Satu inisiatif, satu intentional action, intentionally dilakukan waktu mereka masih muda. So satu usaha yang intentionally dilakukan kepada anak-anak untuk membentuk mereka, mendidik mereka, memberi mereka guidance supaya bagaimana how to move forward dalam hidup mereka, membentuk moral mereka, dan lebih lagi iman mereka kepada Tuhan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu cara yang unik yang harus disampaikan waktu mereka masih kecil. Dan firman Tuhan katakan demikian, sangat penting dan itulah masa yang sesuai untuk mendidik, membentuk pribadi karakter anak kita. Meskipun ini tidak langsung, tidak akan meniadakan yaitu free will mereka. Mereka juga diberi free will. Ajaran demikian tidak langsung meniadakan, mereka tidak langsung untuk membuat keputusan free will dalam hidup mereka, tidak. Tapi itu menolong mereka supaya mereka dapat menilai yang baik. Tapi tidak bermaksud meniadakan mereka tidak ada free will untuk yang mana memilih, tidak. Tapi ini yang menolong mereka supaya mereka dapat mengenal kebenaran. Oke, bukan meniadakan free will anak-anak, tidak. Tetapi menolong mereka supaya mereka dibentuk tidak menjadi rebellious, karena ada ajaran yang baik, yang benar, dan lebih lagi firman Tuhan yang menolong mereka membentuk pribadi mereka. Bukan forcing every child into a single mold. Bukan semua untuk mereka satu singular uniform, bukan uniformity, tapi unity. Kayak bukan satu sama saja. Nah, bukan mereka AI. Kalau AI dia buat sama saja muka orang. Oke, tapi itu menolong mereka di dalam karakter, membentuk karakter mereka. Nah, seulangi guru adalah the extended hand of the pastoral ministry, memberi mereka anak-anak formation karakter mereka. Itu adalah tanggung jawab dalam rumah tangga parent sebenarnya juga. Supaya firman Tuhan yang ditabuh dalam hati mereka itu akan mendasarkan mereka di atas kebenaran yang memberi mereka moral yang baik. Dan guru-guru yang telah mengajar anak-anak bukan senang. Harus ada kasih. Harus ada kasih dan kesabaran. Ya, anak-anak itulah dari kecil membentuk pribadi karakter mereka. Bukan senang, tapi dapat, ya, memberi mereka the seed of eternity itu. Meskipun terkadang guru tidak langsung melihat ada perubahan drastik, tetapi apa yang telah Anda taburkan itu sudah ditaburkan dan akan dengan masa sendiri akan membentuk, menghasilkan buah dalam kehidupan itu meskipun tidak drastik. Okay? So jangan kecewa, don't be discouraged. Lihat kawanmu guru-guru sebelah, don't be discouraged. Pasti berhasil. Apa yang kau taburkan pasti berhasil, karena itu firman Tuhan. Itulah yang membentuk mereka. Karena firman Tuhan telah ditabur dalam kehidupan mereka waktu mereka masih kecil. Saya ulangi, guru-guru Kristen dalam di Sunday School adalah the extension hand of the pastoral ministry dalam gereja kita. Ulangi, ya, ini sangat penting. So kesabaran itu ada. Yang kalian lakukan adalah sesuatu yang baik. Pasti berhasil pada masanya. Walaupun tidak semuanya
overnight changes take place, tetapi pasti berhasil. Kalian telah invest itu, dan rewards kalian juga menerima daripada Tuhan. Dia adalah boster yang the master of the harvest, yang memberi kita mandat untuk mengajar satu sama yang lain. Lebih lagi kanak-kanak, janganlah kita jemu berbuat baik. Galatia 5 ayat 6, 9-10. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Oleh itu, apabila ada peluang, kita haruslah berbuat baik kepada semua orang, lebih-lebih lagi saudara-saudara kita yang seiman. Dan tafsiran baru, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Nah, guru-guru telah menaburkan bibit eternity dalam hati kanak-kanak. Pasti itu akan membentuk hidup pribadi mereka, karena firman Tuhan telah ditaburkan. So, di dalam semuanya firman Tuhan mendorong kita, termasuk guru-guru, apa yang kalian telah lakukan. 1 Korintus 15 ayat 58. Apa yang kalian telah lakukan dengan kesungguhan Anda menabur firman Tuhan dalam kehidupan hati anak-anak Wonderful Kids. Your labor is not in vain. Apa yang telah lakukan, Anda lakukan, kamu lakukan seperti untuk Tuhan, karena kamu adalah extended hand of the Lord, menjangkau anak-anak kecil dengan menanam dalam hati mereka bibit eternity. So, apa yang kalian lakukan berdasarkan firman Tuhan, your labor in the Lord is never in vain. Usahamu, keletihanmu, jerih lelahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Makanya kita senantiasa melayani Tuhan apapun peranan kita. So, pada hari ini kita mendorong guru-guru yang telah meluangkan waktu, masa, tenaga mendidik anak kita dengan firman Tuhan, memberi mereka kebenaran yang akan menyelamatkan hidup mereka apabila mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. So, kalian akan menerima upah dari Tuhan yang adalah yang kita layani. Dia yang mandat kita untuk melakukan pelayanan demikian. Amen. So, biarlah guru-guru semangat terus, ya kamu semangat terus. Kasih apa aja. God bless. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.